Boleh ceritain latihannya gimana dan gimana kondisi badan lo pas latihan ini gitu. Iya, jadi halo teman-teman semua, selamat siang. Untuk proses menjadi Bayu cukup panjang gitu ya. Kurang lebih 3 bulan kita bersama. Dan salah satu yang saya lakukan adalah latihan melintah gitu ya. Jadi gimana caranya untuk bisa bergerak se-fleksibel mungkin tanpa menggunakan kaki sebagai tumpuan gitu ya. Jadi Terus pakai apa? Menggunakan ya core seluruh tubuh gitu ya, seperti lintah pada umumnya. Lintah pada umumnya. Gak punya kaki. Lintah ya seperti lintah gitu ya. Jadi aku bersama Mas Iko terus sering juga latihan sama Audi. Gimana caranya untuk bisa merilekskan tubuh ini untuk bisa bergerak sebebas mungkin gitu ya. Kita juga bahkan sampai mencoba berbagai macam ekspresi kira-kira apa yang bisa kita tampilkan untuk di latihan selama proses pre-production itu gitu ya. Jadi benar-benar nyobain semua hal, semua kemungkinan, semua sendi-sendi dalam tubuh kayaknya udah bisa digerakin ya. Selama persiapan itu. Jadi biar syutingnya juga gak kaget dan biar bisa tahu kira-kira potensi tubuh itu batasnya sampai mana. Dan aku baru tahu kalau ternyata aku bisa se-fleksibel ini di sini. Karena sebelumnya aku kayak ngerasa tidak fleksibel sama sekali, tapi ternyata selama proses latihan ini bersama Mas Iko dan juga teman-teman yang lainnya ternyata sangat challenging, sangat menantang, tapi sangat membantu proses syuting gitu. Karena medan yang sangat berat gitu ya kita tempuh selama proses syuting, tapi dengan adanya latihan ini semuanya berjalan smooth dan lancar. Berapa lama lo latihan? Hampir 2 bulan lebih deh. Yang sakit apa? Yang sakit adalah sekujur tubuh sih. Paling sakit? Paling sakit mungkin daerah perut ya. Tapi kalau saat syuting adalah telapak tangan. Gitu, karena kalau syuting itu kan sangat safety gitu ya. Kita punya ada stunting juga yang selalu make sure kita dalam kondisi yang aman gitu di apapun medan yang kita lalui saat syuting. Nah, kalau badan aku kan pastinya udah safety semua karena ada pelindungnya kayak tubuh, kaki, tangan dan lain-lain. Tapi kalau telapak tangan dan juga telapak kaki kan nggak bisa gitu karena kelihatan di kamera. Jadi itu menjadi 2 bagian yang agak terseok-seok. Kalau dia jalannya di aspal tuh. Di aspal ada jalan kerikil jadi panas. Maaf ya. Gak apa-apa. Kita percaya pada dirimu. Oke, Bu Guru, nah ini pertanyaannya pada Bu Guru adalah tadi kita udah cerita soal proses Guru Asri rekaman dengan 1 kali take dan segala macam. Nah, tapi kali ini pengen bertanya, ini kan adalah peran guru yang sangat dominan dalam mendidik murid, Mbak Agun. Mendidik si Pawit, si Ananto, si Bayu, jadi guru yang tegas, disiplin. Penasaran, waktu memerankan jadi guru ini ada nggak figur guru yang Mbak Anggun ingat kah? Atau jangan-jangan dulu Mbak Anggun punya guru vokal yang kayak sama nih kayak aku pakai, atau apa yang buat membentuk karakter guru ini? Sebenarnya bukan guru sekolah tapi guru dalam hidup. Jadi dulu bapakku kan yang ngelatih aku nyanyi. Padahal bapakku tuh sama sekali nggak bisa nyanyi. Wah, aku baru tahu. Iya, jadi suaranya tuh fals, tapi dia punya kuping. Jadi setiap kali kalau dia dengar orang nyanyi, oh itu tuh bagus gitu. Jadi bisa menilai. Bisa menilai. Ya. Dan cara dia melatih aku tuh pada saat itu adalah dia dulu beli buku Pak Pranajaya. Itu kan satu guru vokal yang sangat terkenal pada di tahun 1900 ya. Dan benar. Dan terus bapak itu punya cara yang bapakku kan termasuk almarhum ya. Bapakku tuh termasuk orang yang sangat intelektual dan sangat disegani dalam di golongan penulis buku. Dan tapi di rumah bapakku tuh ini banget keras.
Tapi kerasnya itu bukan dengan apa sih namanya, dengan kelakuan atau apa, tapi setiap mungkin karena orang sastra, jadi kalau ngomong tuh kata-kata yang dipilih tuh bisa langsung masuk gitu. Dan caranya menyampaikan sesuatu itu dari, apakah itu bisa bukan cuma dari, sebenarnya bapakku tuh tidak bergerak bergestur banyak, tapi dari tatapan mata. Jadi aku tuh jadi diingatkan kayak bagaimana rasanya sebagai murid pas waktu diajari sama bapak sendiri. Dan yang aku tangkap dari dia itu apa itu tatapan mata sih, tatapan mata dan caranya dia yang ngomong tuh nggak pernah naik nada suaranya, selalu dengan konstan. Tapi itu kata-kata itu cuma sedikit, tapi nusuk gitu loh semuanya, masuk semua. Ya itu. Oh, aku juga baru tahu nih. Pak Sudarto Singowijoyo. Namanya Singowijoyo berarti. Ya, Darto Singo. Darto Singo. Iya, Darto. Oke, thank you Mbak Anggun. Kembali. Nah, kemot. Nah, teman-teman akhirnya Sang Laksmi ini di sini lihat dia sedang roh bulus. Terus dia memperagakan ada roh kutu, terus kemudian roh kebo gitu ya. Tadi kita juga udah cerita waktu lo masih OTW gitu ya, gerakan latihan apa aja yang lo pelajari, tapi yang mungkin kita bisa share di sini, Mbak. Pertanyaan. Kan di sini kan kerasukan gitu. Yeah. Dan gue inget waktu itu gue bilang ke lo, lepasin aja dan geraklah gitu. Nah, gue penasaran sebenarnya yang lo pikirin pada saat kerasukan itu, pada saat semua scene itu. Tubuh lo yang gerak, tapi kepala lo tuh apa isinya? Sebenarnya waktu pertama kali. Tahu ya, udah tahu rahasianya. Jadi sama kayak Angga juga, proses latihannya itu kira-kira 2 bulan lebih, itu bersama dengan koreografer saya Masiko. Dan waktu itu kita tuh bareng-bareng bersama-sama memilih sebuah objektif bahwa di ujung latihan ini, gerakan ini itu harus sudah kayak second nature, udah harus nggak mikir. Kenapa? Karena pada saat saya bergerak sebagai roh apapun itu, nggak bisa mukanya itu sadar, nggak bisa mukanya tuh kayak mikir abis ini gerakan apa lagi ya, atau nggak bisa abis ini mukanya, atau mungkin pada saat lompat gitu, nggak bisa mukanya kayak lagi effort gitu. Iya benar. Jadi itu sih kenapa akhirnya dilatih setiap hari walaupun gerakannya tuh sama, itu aja, itu supaya aku sudah tidak berpikir lagi dan itu tuh udah gerakan yang senatural mungkin gitu. Sampai sekarang kalau dengar beberapa lagu-lagunya tuh Ke-trigger. suka kadang-kadang kayak dang gitu, kayak pengen bergerak dengan sedemikian rupa karena memang pada saat itu udah sangat dijadikan formula gitu. Jadi kalau ditanya kamu mikir apa, sebenarnya aku justru berusaha untuk mengosongkan. Kosong berarti ya. Benar-benar kosong, karena justru kalau diisi apapun itu terlihat. Takutnya maksudnya ya memang objektif bahwa muka dan ekspresi harus kosong itu malah tidak tercapai. Jadi itu sih. Jadi malah bukan mikirin kayak kenangan masa lalu atau tempat itu kosong aja. Iya, sebisa mungkin justru berusaha untuk mengosongkan karena susah banget gitu. Makanya tadi pertanyaan tentang Gunnar Nimpuno, karena mau dia ya udah bebas gerak kemana, jadi kameranya fleksibel. Sebisa mungkin kita nggak mengekang dia kayak ini marking point, ini lap kamera gitu. Jadi emang kita yang ngikutin gitu. Iya, dan itu kayak teater, kayak musikal teater juga teman-teman, dalam arti kan di situ penarinya juga banyak ya, pelamunnya banyak. Jadi semuanya itu harus sadar diri tentang lokasi setiap teman-teman penari kita lainnya. Karena semuanya itu sedang menari seakan-akan tidak sadar. Tapi kan berarti sangat bisa itu terjadi. Ketabrak, ada yang lompat, kena, akhirnya cedera. Jadi itu yang menurut aku juga asik banget gitu ya dalam proses ini. Karena selama kita dalam performance itu, kita tuh bergerak sebagai satu kolektif juga. Itu yang menurut aku membedakan juga. Briong Domani. Oh, lihat tuh betapa Si gentleman. Oke. Nah, Bray, ini yang pertanyaan di gue ke lo.
Kan di sini, maksudnya gue mengenal lo tuh sangat care gitu. Bahkan gue kayak, are you okay mas? Dia selalu begitu gitu kayak, do you need something gitu, selalu kayak nawarin. Sementara karakter Ananto di sini, ini kan bisa bilang songong banget. Kayak dia jadi kompetitornya si Bayu, pengen jadi number one, pengen kayak yang lain tuh cupu, gue yang paling kuat gitu ya. Nah, gue tuh pertanyaan, gimana caranya lo membuat karakter songong itu padahal diri lo sangat lovely? Oh sebenarnya Brian songong aslinya. Serius lo? Aku sih lihatnya si Ananto tuh nggak songong, cuman nggak ada filter aja orangnya. Orangnya ya kalau kamu kurang cupu dibilang cupu aja. Dengan niat sebenarnya dia nggak ada niat untuk kayak ngejatuhin kamu atau apa, tapi kayak ya itu kenyataannya. Do better. Makanya ada beberapa momen di saat ada yang lakuin hal yang lebih bagus, dia oke. Dia approve dan dia acknowledge itu gitu. Jadi songong bukan kata yang tepat. Nggak tahu ya. Bukan karakter dia. Songong kayak bukan kata yang tepat sih, tapi emang ngeselin. Mungkin ngeselin kali ya. Orang yang mungkin nggak tahu tempat dan nggak tahu momen untuk ngomong gitu, atau nggak tahu. Iya. Kalau agak anak zaman sekarang agak tone deaf mungkin kali ya. Untuk momen-momen tertentu gitu. Tapi ya dia sebenarnya unfiltered aja. Dan jalannya cerita ini kelihatan kok. Kalau ternyata ngejar sesuatu segitunya is not always correct gitu. Pas dia ketemu karakter Bayu, dia ketemu karakter Pawit, mulai terlihat lah perubahan itu gitu. Dan songong sih enggak, dia kalau bilang similarity care mungkin caring juga, tapi caring mungkin aku caring sama personal orang, dia caring sama desa latas sama craft pesta sambutannya itu. Jadi mungkin caringnya Brian ini aku tuangkan ke sana gitu. Jadi lu tetap care, tapi delivery-nya aja yang dia sampai rela secara langsung sampai pingsan berdarah-darah untuk craft inilah gitu. Seperti Brian rela pingsan untuk teman-teman. Oke, lovely Brian. Oke, Mr. Kurniawan. Lihat wajahnya serius, dia udah masih kayak Wajahnya introvert sekali kelihatan nih Pak. dia udah kayak mempelajari skrip kayak Mas apa? Tulisannya bahasa Arab gitu. Gue kayak, ini skrip lo gak make sense mas. Kayak gitu. Lebih gitu. Nah, Six, gue punya pertanyaan. Gue, wah ini being fragile. Gue tumbuh bersama lo sejak film pertama. Dan lo selalu berada nemenin gue di saat jatuh, di saat kayak sedih, di saat kayak kesepian. Lo selalu ada. Dan di sini karakter Pawit itu juga karakter yang selalu ada buat nemenin Bayu kapanpun ngingetin dia kalau salah, kalau harus hati-hati terhadap sesuatu dan lain-lain. Nah, gue penasarannya adalah gimana lo menemukan karakter menjadi caretaker itu di dalam skrip ini? Tentu saja baca skrip kamu tuh susah banget mas. Yang bener lo. Beneran gak kebayang apapun soalnya pada saat baca. Lo nggak maksudnya dalam tulisan gitu maksudnya. Susah tuh maksudnya dalam artian bukan susah hal yang jelek gitu maksudnya. Bayangan kamu tuh spesifik kayak ngomongin tiga alam segala macam tuh aku ini maksudnya ditaruh di mana. Nah buat mengerti itu tuh sebenarnya kalau buat aku yang intelijennya terbatas tuh susah gitu. Tapi buat aku kayak nemuin Pawit tuh gimana sebenarnya. Pada saat Regas teman-teman, bentar, halo teman-teman semuanya. Pada saat Regas ngajak aku tuh dia bilang, iya kamu ntar jadi apa di sini? Bukan jadi apa? Jadi di awal sebelum Regas ngajak aku, dia tuh bohonginnya adalah cik bantuin aku reading dong, bantuin aku begini begitu dong. Terus dia ngejelasin karakter Pawit. Pawit adalah seorang healer, katanya. Healer gimana mas? Dia tukang urut apa gimana sih? Nah intinya udah ada visinya Regas terhadap Pawit gitu maksudnya, visinya dia. Nah aku nerjemahinnya adalah kalau aku bawa dari berangkatnya tuh dasarnya adalah hubungan aku sama kamu. I see, beneran nih. Bukan gara-gara forum ini doang. Oke. Tapi beneran.
Soalnya jujur teman-teman, aku tipe aktor bukan yang kayak oke, aku mau jauh dari karakterku. Intinya apapun yang bisa nyampein karakter, apapun yang bisa kulakukan biar film ini jadi, go ahead gitu. Mau Cikonya beda, mau Cikonya sama, it doesn't matter. Nah, berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari hubungan kita dulu, tumbuhnya kan aku mulai ngerti ada Desa Latas ini fiktif. Oh, Pawit main gitar, oh dia peduli banget sama pesta sambutan. Oh dia tapi pesta sambutan sepenting itu enggak juga pentingan teman-temannya. Nah, berangkatnya tuh dari situ tuh mulai ke mall gitu. Tapi sebenarnya perasaan Pawi itu gimana sih? Enggak, dia cuma pengen seneng-seneng aja karena anak nongkrong aja. Kenapa ribet banget sih hidup harus kejar gitu-gituan? Udah apa yuk di sini aja. Sesimpel itu gitu ya. Jadi mau apa ya? Yang aku dapetin malah nggak mau sekompleks itu si Pawitnya. Malahan pengen sih jadi orang yang simple minded aja. Karena nggak banyak space juga, nggak banyak tahu, nggak banyak mau jadinya kalau nggak banyak tahu. Nggak banyak referensi ya. Betul. Lovely banget. Nggak banyak mau kalau nggak banyak tahu. Oke. Bijak. Lovely. Ya itu agak bijak ya, agak kesalah ya jadi suruh. Tapi gitu sih. Itu dari Pawit. Sebelum kita lanjut ke Om Indra nih, aku mau nanya dulu nih sama Ciko. Kemarin heboh karena kemarin pertama kalinya lihat salju ya. Mungkin bisa di-share dikit nih. Betul. Ya. Experience kau kemarin. Teman-teman pada tahu gak? Ternyata kalau misalnya di daerah yang bersalju itu kalau nggak salju malah dingin. Beneran ternyata. Kemarin soalnya aku ngobrol sama Grab. Uber. Sama Uber, katanya iya di sini udah 2 tahun terus pakai bahasa Inggris ya teman-teman, aku nggak bisa reka ulang. Aku pakai Uber, aku pakai Uber iya, terus dia cerita udah 2 tahun emang kalau di Utah itu lagi nggak turun salju. Nah kita pas lagi nggak turun, tapi ada saljunya nggak tahu itu dari mana katanya nggak turun salju, tapi ada salju di sini. Iya, apa namanya? Jadinya tambah dingin. Udah tambah dingin, esnya saljunya itu udah kayak es batu, teman-teman, nggak ada yang bisa dipukul, nggak ada yang bisa di kayak snowman gitu ya. Iya, nggak bisa digituin, nggak powdery soalnya. Jadi imajinasi terhadap salju runtuh ya. Iya, keren. Oke. Tiba-tiba si paling paham salju ya. Si paling expert salju. Kalau ada yang mau abis ini mau Q&A tentang salju kan? Teman-teman kalau mau ngeliat semua Si paling salju. hari-hari mereka di Sundance itu ada di Rekata. Betul. Instagram ya, Pak Regas. Iya. Lanjut. Mas Indra. Woi. Oke Mas. Kenapa? Mas Indra mewarnai masa kecil dan tumbuhku bersama adikku. Dan aku melihat waktu itu Mas Indra main di film Gi, karya Mas Riri Riza. Jadi temannya Gi yang memberi kabar duka waktu Gi udah meninggal. Dan itu aku tersentuh banget. Terus habis itu main di Recto Verso, menjadi seorang karakter yang mendengarkan, yang mana aku juga Mas Indra ini kecintaannya terhadap peran sangat kuat. Nah, pertanyaanku Mas, di sini ini kan ceritanya hubungan anak sama antara bapak dan Bayu gitu. Di sini bapak ini ceritakan dari bapak yang pengangguran gitu, pengen pindah ke Jakarta, nggak mau dengerin anaknya gitu-gitu kan. Bukan nggak mau dengerin, tapi berdebat dengan anaknya dan segala macam. Nah, aku penasarannya adalah Mas Indra ini kan juga seorang bapak. Gimana Mas Indra ini membentuk karakter seorang bapak di sini? Apakah mengingat anak-anaknya Mas Indra atau yang lain? Gimana prosesnya? Karena juga saya seorang bapak ya, jadi sebenarnya ada beberapa cerita-cerita yang saya baca tentang Bapak Bayu ini yang banyak mengalami kegagalan. Jadi di hidup saya pun juga ada kegagalan itu, jadi agak-agak simil juga situasinya sedikit mirip. Terus saya juga seorang bapak gitu, jadinya bisa menggunakan pengalaman yang saya udah pernah lakukan, saya pernah alami gitu ya, saya bisa masukin di karakter ini gitu. Walaupun di sini si Bapak Bayu ini terlalu banyak mengalami kegagalan, jadi dia merasa sangat orang yang useless segala macam. Di satu titik akhirnya mencoba untuk bisa kembali gitu. Dia memang mencari karakternya yang memang nggak terlalu jauh dari apa yang pernah aku rasain sih sebetulnya. Dan aku juga punya anak laki-laki. Tapi kalau mengingat memori sesuatu yang pedih di masa lalu tuh, maksudnya apa melelahkan nggak? Maksudnya waktu reading atau kayak, aduh jadi keinget lagi atau udah legowo atau bagaimana? Sebenarnya udah legowo, tapi emang rasa-rasa yang dulu pernah saya rasakan dan juga cukup tragis itu jadi bisa aku recall. Jadi bahan ya? Jadi bahan untuk emosi-emosi yang bisa dipakai di beberapa scene itu. Ada 2 pertanyaan.
Pertama, ini Para Prasok ini kayaknya bakal jadi film paling beda kamu ya setelah sebelum-sebelumnya. Itu apakah memang chapter baru seorang mau dari dunia acting atau seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, pose-pose di Para Prasok ini kan bisa banget dibikin meme ya. Kamu udah siap gak sih dengan meme kayak gitu di media sosial? Thank you. Sudah muncul lebih tepatnya ya. Oke, Mat. Oke, tadi pertanyaan pertama apakah ini chapter baru ya Mas? Gimana ya? Sebenarnya tidak dengan secara disengaja atau by design. Karena pada saat itu sebenarnya aku bukan yang lagi aktif juga di dunia film gitu semenjak film terakhir Losmen Bubroto itu aku sempat break juga, terus sempat fokus di musik juga dan hal-hal lain gitu ya. Cuman pada saat ketemu Regas dan diajak ngobrol tentang project ini gitu, ada sesuatu yang terasa kok aku terpanggil gitu untuk melakukan cerita ini, dan percaya juga sih sama storytelling style-nya Regas yang membuat aku ingin gitu melakukan project ini dan ingin kenal lebih lanjut juga dengan karakter ini gitu. Jadi mungkin yes, chapter baru dari sisi aku sekarang, cara aku mendekati atau meng-approach sebuah project itu sekarang udah lebih ke menggunakan intuisi, menggunakan rasa ingin, oh ini karakter yang ingin aku kenal dan ingin aku explore lebih nggak ya, ingin aku selami lebih nggak ya gitu. Jadi kayaknya ini project pertama yang benar-benar prosesnya itu intuitif gitu. Dan terima kasih dan benar-benar mungkin pakai rasa dalam proses awal pengenalan sama Regasnya dan lain-lain gitu. Jadi mungkin jadi bisa dibilang it's a mark of a new approach. Tentunya yang dulu-dulu juga sangat menyenangkan prosesnya in a different way, tapi memang ada rasa yang berbeda kali ini karena sempat break lama dari film dan ini masuknya kembali itu dengan energi yang berbeda. Terus yang kedua, apakah saya siap dijadikan meme? Saya rasa harus siap ya Mas. Karena ya kalau dari saya sih melihatnya ini adalah sebuah karya yang kita semua berikan energi sepenuhnya. Kalau setelah itu dijadikan meme, ya itu memang adalah spillover effect aja dari kita membuat karya dan mendapatkan atensi dari orang banyak. Amin, semoga juga jadi banyak yang penasaran dan jadi malah pengen nonton gitu. Kalau aku sih ngeliatnya kayak gitu. Jadi dibawa asik, dibawa positif aja. Thank you. Kayaknya sebelum-sebelumnya tuh lebih banyak bekerja berkarya di luar sana ya, di Prancis. Kenapa sih memutuskan untuk memilih film ini sebagai debut acting pertamanya Mbak Anggun di Indonesia? Gitu. Kasih pertanyaannya. Kenapa ya? Sebenarnya karena Regas. Jadi penting sekali kalau memulai sesuatu itu tuh kan harus ada alasan yang cukup kuat. Apakah itu dari storytellingnya, apakah itu dari perannya, atau dari sineasnya, ya. Jadi, nah waktu Regas itu meminta untuk pertama kenalan, aku tuh merasa malu banget karena nggak kenal dengan Regas pada saat itu. Dan waktu kamu kirim DM sempat dicuekin, di ghosting ya. Maksudnya ke request ya, karena kita nggak saling follow pada saat itu. isi aja enggak. Jadi setelah saya nonton beberapa filmnya dia yang Bercalin Cahaya dan Budi Pekerti, itu lebih menguatkan lagi bahwa kalau saya mau memulai sesuatu di Indonesia, mulai dengan dia tuh jadi levelnya tuh udah Regas gitu loh. Jadi ini malah jadi saya berbunga-bunga banget gitu ditawari satu film ini, karena ya itu tadi apapun yang saya lakukan di beberapa negara lain, membuat sesuatu di Indonesia tuh jauh selalu saya pikirinnya tuh lebih mendalam dan lebih matang, karena saya kan punya sejarah di sini. Jadi itulah yang saya harus lebih hati-hati. Kalau saya konser di mana-mana,
paling nervousnya tuh kalau bikin konser tunggal di Indonesia. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ya itu tadi, karena kan saya pergi merantaunya sudah lama, jadi orang-orang di sini kan kalau ngeliat saya tuh jadi kayak mungkin mbaknya, mungkin budenya. Jadi saya tuh udah ya merasa jadi bagian dari hidupnya banyak orang di sini. Jadi setiap kali kalau saya pulang membuat apa itu proyek baru atau konser baru atau album baru, nggak kepinginnya ya nyenengin gitu loh, dan membuat sesuatu yang nggak cuma nyenengin banyak orang tapi juga diri sendiri. Jadi film ini tuh makasih banget loh Regas, walaupun sudah dicuekin. Tidak makan hati. Thank you. Surprise lagi. Oke, jadi kita selain membuat film, kita juga membuat buku. Judulnya adalah Buku Saku Pesta Sambutan untuk Para Praso. Wah, ini langsung produsernya sendiri, Iman Usman yang bawain. Makasih Pak Iman. Makasih Mas Iman, luar biasa. Jadi bayangkan ini buku apa? Ini adalah bukan buku skenario, bukan. Ini juga bukan buku kayak konsep film, bukan. Tapi ini adalah serba-serbi Desa Latas itu apa sih dan Pesta Sambutan itu apa. Jadi kalau teman-teman pernah melihat Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them, itu kan adalah isinya, bukunya isinya, oh binatang-binatang aneh di dunianya Harry Potter tuh ada apa aja sih? Ada naga, ada phoenix gitu kan. Ini juga sama. Jadi ini bukunya adalah yang menerbitkan adalah Desa Latas itu sendiri. Jadi Sanggar Pusatnya Guru Asri membuat buku ini untuk buku saku. Ibaratnya kalau buku saku kan ada buku saku pramuka. Ini ada buku saku. Kalau kamu mau jadi perasuk caranya gimana sih? Jadi dalamnya ada pelamun. Apa itu pelamun? Pelamun adalah warga atau orang yang mau disambetin pakai rok binatang. Syarat jadi pelamun, siapapun bisa jadi pelamun. Biasanya puasa sehari sebelum sambutan bisa membantu mempercepat kesambet gitu. Atau ada perasuk gitu. Nah, larangan perasuk menyambeti orang atau warga yang tidak mau mengikuti pesta sambutan, menyakiti pelamun di alam sambet gitu. Dan juga ada ensiklopedia roh-rohnya 20 itu. Jadi mulai dari roh belalang, roh kuda, roh singa, bahkan roh-roh yang emprit yang nggak muncul di film, ada tingkatannya, roh tingkat menengah, roh tingkat tinggi. Nah, dan ada deskripsinya, misalnya roh kancil gitu. Gerak sambet, loncat atau lari. Barang yang ditebar, misal bunga, makanan, suwir, jagung. Nah, ini deskripsi tentang roh kancil itu. Di kiri ada cara ngedapetinnya. Jadi roh binatang itu kan harus didapetin kayak di mata air roh gitu kan. Cara dapetin roh, perasuk mesti gerak pelan banget. Jalan pelan, makan pelan, mandi pelan, cuma boleh makan sayur mentah. Kalau gerak pelannya nggak putus, nanti sampai mata air roh bakal ketemu roh kancil. Nah, ini jadi caranya bertahap dapetin Pokemonnya gitu. Terus alam sambetannya, bentukan alam, lapangan yang banyak hewan, makanan atau barang terbang-terbang. Pelamun bisa gerak cepat banget buat nangkep yang terbang. Sekeliling pelamun semuanya jadi gerak lambat. Di aslinya pelamun bakal ditebar-tebarin bunga, makan, jagung. Itu. Jadi ini ada alamnya. Nanti ada lagi roh kupu. Cara dapetinnya gimana? Oh, waktu udah ingusan, ingus mesti ditampung di satu tempat. Pergi ke dekat mata air lalu ingus diolesin ke seluruh badan. Teman-teman merasakan pada saat kami ini gimana kan? Kebayang? Kira-kira skenario seperti ini. Dengan gambar-gambar seperti ini, gitu. Bentukan alam, tanah, tembok, langit, semuanya lantainya bunga, bunga-bunga bisa ngeluarin madu buat diminum sama pelamun. Roh cacing, nih cara bertapanya ngubur di dalam tanah, alam sambutannya dia bisa kayak masuk ke dalam inti bumi dan segala macam gitu. Jadi ini semua adalah buku memang yang sengaja kita terbitkan, ukurannya adalah buku saku seperti ini, supaya kayak buku pramuka itu adalah kayak syarat-syarat tali temali morse gitu. Dan memang kertasnya dibikin semacam stensilan gitu ya. Jadi supaya memang betul-betul ini dibikin oleh Desa Latas, dicetak oleh Sanggar Pusat dan dibagikan ke para prasub dan murid-muridnya. Jadi setelah memang sambutannya orang-orang di sana itu yang membuat ini tuh kayak semacam kayak
membuat kita tuh kayak di boost gitu loh. Jadi pokoknya kita tuh setelah selesai dari satu premier itu kesana tuh sombong banget gitu. Kesannya tuh kita tuh kayak berada di langit berapa gitu. Dan pas kita lagi jalan setelah semua orang keluar gitu, ada satu orang yang datang, dia bilang dia tuh sangat terkesan dengan film ini dan sebenarnya itu terkesan dengan lagu-laguku. Dua-duanya bang. Salah satu fans dan sebenarnya itu dia tuh kaget banget aku main di film. Terus dia bilang dari pada saat itu dia bilang lagumu yang ini sama terus dia gitu lihat kamu dengan di film yang seperti ini ada kayak semacam logika gitu kayak masuk akal. Nggak tahu kenapa buat dia tuh masuk akal, terus aku dipeluk sama dia nangis itu lama banget, aku ini jadi ikutan nangis dong. Iya kan, jadi kayak ada sesuatu yang membuat kayaknya film ini tuh untuk di sana sambutannya orang walaupun bahasanya mereka nggak ngerti, kulturnya juga sangat jauh sekali. Tapi karena festival goers yang Sundance ya, kita tuh beruntung banget kita premiernya di satu festival ini yang otomatis tuh pada cinephile semua yang datang jauh-jauh bela-belain ke Utah untuk nonton film-film yang seunik ini. Jadi reaksi mereka juga kayaknya tuh di atas harapan kita ya, bisa dibilang. Jadi ya itu tadi salah satu yang paling berkesan buat saya adalah dipeluk sama satu orang itu bilang terima kasih gue jadi gemeteran gitu kan, nangis gitu. Jadi makasih, malah gue lupa lagi nih namanya siapa itu. Oke. Mas. Lovely. Angga, apa ini lo yang membuat lo ya gak terlupa? Gak terlupa pastinya. Terlalu mahal-mahal. Apa di sana mah? Setelah screening mungkin ya, karena pastinya rilis semua perasaannya. Mungkin awal-awal kan sampai sana pasti masih banyak rasa deg-degan. Terus kira-kira apakah bisa diterima dengan baik atau tidak film ini? Karena filmnya pastinya meskipun kita sangat confidence gitu ya sama para perasuk, tapi kan budayanya sangat berbeda gitu ya. Jadi ditonton sama audiens global tuh langsung apa ya, kayak deg-degan parah gitu di hati. Tapi setelah selesai nonton terus aku mulai berasa nyaman gimana, kayak lega itu di tengah-tengah filmnya diputar di screening pertama. 1 jam. Karena kebetulan walaupun kita sebagai pemain dan juga ada produser dan kru yang lainnya juga, kita duduk di area yang sama gitu dengan penonton, audiens dan penonton. Jadi kita bisa ngelihat langsung dengan hanya tolehan gitu reaksi penonton di sebelah itu seperti apa gitu. Jadi di sebelah aku tuh kebetulan emang beneran audiens langsung gitu karena aku di ujung dan sempet kayak ngobrol-ngobrol sedikit, terus ngelihat reaksinya selama nonton kayak gimana. Tapi ternyata filmnya sangat mungkin emosional banget gitu ya, karena film ini tuh sangat dekat gitu buat semua orang gitu, meskipun lintas budaya atau bahkan ya bahasanya mereka nggak mungkin ngerti gitu ya bahasa Indonesia seperti apa, tapi entah kenapa rasanya itu bisa masuk ke mereka terus menusuk hati mereka, dan aku sangat bahagia ngelihat gimana reaksi mereka saat menonton filmnya gitu, karena benar-benar apa ya, kayak terbawa gitu. Mulai dari komedinya, saat kita berkomedi itu mereka ikut ketawa lepas, dan itu aku ngerasa wah sangat ya lega gitu. Terus saat jualan kita berhasil nih gitu ya. Karena responnya sangat luar biasa gitu, dan adegan emosionalnya juga mereka sangat tersentuh gitu, dan aku sangat tidak menyangka kombo aku dan bapak tuh sangat apa ya, masuk ke dalam hati mereka gitu. Jadi aku sangat senang sih selama screening, terus respon yang luar biasa dari mereka semua setelah
penonton gitu, jadi happy banget sih. Lovely. Mot, gimana Mot? Kan lo sebelumnya Udah dijawab. Oh, udah dijawab. Tapi mungkin kalau dari aku nambahinnya, jadi aku beruntung sekali sebelum berangkat aku udah sempat ngintip filmnya gitu ya. Jadi aku sebenarnya udah punya rasa percaya diri bahwa oh ini orang kalau nonton it will be such a cinematic experience, kayak ini akan experience yang mind blowing, yang kayak roller coaster gitu, dan itu divalidasi pada saat di sana gitu. Aku merasa banget energi penonton yang mungkin menghampiri aku atau ngobrol kayak oh wow what was that gitu kan. Tapi yang aku sangat-sangat puas juga adalah banyaknya penonton yang menghampiri aku dan justru mengangkat keintiman dari filmnya juga. Jadi it's not just about the frills, bahwa filmnya itu ada banyak elemen-elemen, banyak dunia-dunia yang tadi mungkin udah diceritain juga sama Regas ya, tapi juga bahwa at the end of the day film ini itu tentang seseorang yang membiarkan ambisi merasuki dia sampai dia melupakan mungkin orang-orang sekitarnya. Ini adalah tentang seorang anak muda yang mungkin punya konflik-konflik sama ayahnya, bahwa ini adalah tentang seorang karakter yang berusaha untuk menyembuhkan luka dari masa lalu gitu loh. Jadi itu yang membuat aku jadi merasa sangat senang sekali menjadi bagian dari Pajak ini, karena tentunya kemagisan dalam skala, nanti mungkin teman-teman ngelihat sendiri gitu ya, dengan tarian, koreografi itu semua ada dan menyala dan kayak roller coaster, tapi keintiman dan rasanya itu juga ternyata sampai tertangkap gitu. ya. Jadi dua impact itu yang menurut aku wah serem banget gitu, bahwa itu Nonton sana. diberikan validasi di Sundance dari penonton-penonton di sana. Lovely. Tadi Cikso udah cerita soal salju yang kayak es batu. Bray, terakhir nih Bray, lo apa yang lo paling terkenang di Sundance? Selain lo masakin kita scramble egg enak banget. Tiap pagi. Dan pasta sup. Chef Brian. Sup pasta. Sup parah sih. Pasti kebersamaan kita semua sih. Oh. Itu sih yang what made it special to Sundance saat itu ya, karena Sundance baru kalian sih. Oh, kurang green flag Ini apa? jadi clickbait ya guys. Ini bagus banget headline-nya. Thank you. Karena mungkin sebelumnya kita nggak sedekat tapi nggak sedekat itu. Tapi pada akhirnya pas kita tinggal satu lodge bareng, tidur bareng gitu, kayak mau nggak mau stories keluar, hal-hal baru yang aku pelajari dari beberapa orang, even this cold guy ini juga cracking juga. Jadi itu sih yang aku nggak bakal bisa lupain, dan aku selalu ingetin semua yang ada kemarin di Sundance, mau gimana pun juga hasilnya nanti pas di Indonesia, jangan lupa guys, we are here in Sundance. Dan mandi air panas bareng kan? Iya. Nanti mungkin kita akan Mantap, review setelah mantap. film tayang. Aku tuh bumerang.